Hai, apa kabar semuanya saudara? Shalom, selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak, Amanda Zevanya. Kita kemarin 2 hari membahas mengenai apa itu dosa dan apa itu problem dari dosa. Hari kita akan membahas bagian yang terakhir saudara. Saya berdoa kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara, mengubahkan hidup saudara, dan memberkati saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Kami mau berdoa agar kiranya melalui firman pada hari ini umat-Mu dikuatkan, diteguhkan, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membahas kepada bagian yang terakhir adalah bagaimana kita dapat menghancurkan kuasa dari dosa. Bagaimana kita dapat menghancurkan kuasa dari dosa? How do I break free? Yang pertama adalah mengerti atau mengimani apa yang Yesus lakukan bagi kita. Firman Allah dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam firman Allah mengatakan 2 Korintus 13 ayat yang ke-14, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami ada lemah di dalam Dia, tapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ingat bahwa darah Yesus berkuasa mematahkan setiap belenggu dosa. Darah Yesus berkuasa mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Darah Yesus adalah darah yang paling powerful untuk dapat mematahkan setiap kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk pelanggaran. Miliki pemikiran, pemahaman, imani bahwa Yesus sudah membayarnya di kayu salib. Firman Allah dalam kitab Roma mengatakan demikian. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya? Baik pemerintah, penghulu di udara, baik kuasa kegelapan, baik apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ajaib. Jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ingat bahwa Yesus sudah membayar lunas di kayu salib. Ingat bahwa apa yang Yesus lakukan di kayu salib lebih dari cukup untuk membuat kita percaya di menjalani kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita dapat keluar dari yang namanya ikatan dosa. Bukan ikatan cinta saudara, itu ikatan dosa. Yang kedua adalah meminta Tuhan untuk memberikan kepada kita karakter yang baru. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Roma 8 ayat 9 mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saya percaya ketika kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita memiliki hubungan dengan Kristus melalui karya Roh Kudus, saya percaya pelan tapi pasti di dalam diri kita, karakter kita akan diubahkan oleh Allah. Allah akan mengubahkan karakter kita. Allah akan membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan melalui hidup kita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Banyak orang-orang yang mengalami addiction, mengalami keterikatan baik dengan pornografi, dengan minuman keras, dengan amarah, dan sebagainya. Ketika mereka memiliki deeper relationship with God, memiliki hubungan yang dalam, yang intim sama Tuhan, tanpa mereka sadari, pelan tapi pasti, karakter mereka mulai berubah. Makanya pandangan kita bukan kepada kelemahan kita, tapi pandangan kita kepada Tuhan. Suatu hari, ada sebuah penelitian yang menarik, saudara. Ada orang di tengah, dan di kiri kanannya, yang di sini adalah sebuah yang paling dia suka, addiction-nya dia. Di sini adalah sesuatu yang sebenarnya benar buat dia. Setiap kali orang ini memandang kepada yang menjadi yang dia suka, maka setiap kali itu dia menjadi lemah.
memandang menjadi dekat dan jatuh. Tapi setiap kali dia memandang kepada yang seharusnya, memandang makin kuat, dan dia makin mendekat dengan sendirinya, dia makin jauh dari dosa tersebut dan menjadi pribadi yang berbeda. Ketika kita memiliki keterikatan kepada dosa, jangan terus pandang kelemahan kita. Jangan terus berkubang di sana. Bangkit, maju. Pandang Kristus, pandang karya keselamatannya. Pelan tapi pasti Dia Allah yang akan dapat mengubah hidup saudara. Yang pertama tadi dikatakan bahwa ingat apa yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Ingat bahwa Allah telah memberikan kita karakter yang baru. Dan yang ketiga adalah ubah cara pandang saudara mengenai dosa. Roma 6, 10 dan 11 mengatakan demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jangan lagi mengizinkan dosa mengontrol hidup kita. Tapi pandanglah dosa sebagai sesuatu hal yang akan merusak kita, menghancurkan kita, atau bahkan mungkin akan mencelakakan kita. Awalnya kelihatan enak, tapi belakangnya kayak kanker. Pelan tapi pasti masuk. Dan ketika kita sadar, kita mengalami yang namanya keterlambatan. Ada sebuah penelitian mengenai sebuah katak saudara. Katak tersebut tidak tahu ditaruh di atas gelas, dan bawahnya ada air. Katak itu berenang di air. Dia gak sadar bahwa di bawah itu airnya sedang dipanaskan. Dia gak sadar ada perubahan suhu. Tapi ketika dia mulai sadar, sudah terlambat. Kalau udah terlalu panas dan dia mati. Begitu juga dengan dosa. Dosa akan mengelus-ngelus kita, membuat kita gak sadar, menikmati, enjoy. Ketika sudah waktunya, sudah matang dan berbuah, menghasilkan maut. Jangan bertobat ketika saudara dan saya sudah terlambat. Selagi keputusan di tangan kita, bertobatlah hari ini. Bertobatlah pagi ini. Tuhan sanggup. Yesus telah melakukan yang terbaik, luar biasa di kayu salib. Yesus sanggup mengubahkan hidup saudara. Bersukacitalah dalam Tuhan, tetap bersemangat. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita. Kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku Tuhan. Di tangan-Mu, dengan urapan kuasa roh-Mu, ku
dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mari bawa hatimu bilang sama Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.